Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifatul Jannah dengan NIM 240221011. Saya dari MGC. Di sini saya akan mengerjakan UTS dan saya mengambil judul lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah segala hal yang berada di dalam dan di luar organisasi yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh organisasi tersebut. Lingkungan organisasi ada dua. Satu, lingkungan internal, yaitu lingkungan yang terkait dengan eksistensi sebuah organisasi. Dua, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal yaitu lingkungan yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi dan bagaimana kegiatan operasional dapat bertahan. Selanjutnya, budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak tampak yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja. Selanjutnya, fungsi budaya organisasi. Menurut Robbins, budaya mempunyai suatu peran pembeda. Budaya organisasi membawa sesuatu rasa identitas bagi para anggota organisasinya. Mempermudah timbul pertumbuhan komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual. Meningkatkan kemantapan sistem sosial. Selanjutnya, konsep budaya organisasi. Konsep budaya organisasi ada 5. 1. Rangkaian nilai. Nilai-nilai ini adalah prinsip dasar yang diyakini dan dijunjung tinggi oleh organisasi. Yang kedua adalah keyakinan. Keyakinan adalah asumsi atau pemahaman yang dianut oleh anggota organisasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu sikap. Sikap mencerminkan bagaimana karyawan merespon terhadap berbagai situasi di tempat kerja. Yang keempat, sistem. Ini mencakup struktur, proses, dan praktik yang ada dalam organisasi. Yang terakhir, aturan. Aturan adalah pedoman formal dan informal yang mengatur perilaku karyawan. Selanjutnya, karakteristik budaya organisasi. Karakteristik budaya organisasi ada 7. 1. Inovasi dan keberanian mengambil risiko. Artinya sejauh mana organisasi mendorong para karyawan untuk bersikap inovatif dan berani mengambil risiko. Yang kedua, perhatian yang rinci. Sejauh mana organisasi mengharapkan karyawan memperlihatkan kecermatan, analisis, dan perhatian kepada rincian. Yang ketiga, berorientasi kepada hasil. Artinya, sejauh mana manajemen memusatkan perhatian pada hasil dibandingkan perhatian pada teknik. Yang keempat, berorientasi kepada manusia. Sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek hasil-hasil pada orang-orang di dalam organisasi itu. Yang kelima, berorientasi kepada tim. Artinya sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan sekitar tim-tim, tidak hanya pada individu-individu untuk mendukung kerjasama. Yang keenam, agresivitas. Sejauh mana orang-orang dalam organisasi itu memiliki sifat agresif dan kompetitif untuk menjalankan budaya organisasi sebaik-baiknya. Yang terakhir, stabilitas. Sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo daripada pertumbuhan. Selanjutnya, pentingnya budaya bagi organisasi bisnis. Budaya organisasi pada dasarnya merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut dan dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan, di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Faktor yang menentukan terbentuknya budaya organisasi
adalah pengalaman yang dijalani oleh organisasi itu sendiri, baik kegagalan ataupun keberhasilan. Selanjutnya, pembentukan budaya organisasi. Terbentuknya budaya organisasi pada awalnya berasal dari filsafat pendiri organisasi, yang kemudian filsafat ini akan menentukan penyaringan karyawan-karyawan yang sesuai dengan filsafat dari pendiri organisasi. Tujuan eksplisit dari proses seleksi adalah untuk mengidentifikasikan dan untuk memperkerjakan individu-individu yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan sukses di dalam organisasi itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.